Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Netra Sandekala. Sebuah kisah yang berjudul Boneka Pengantin Berdarah. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Alunan dangdut menggema keras, pinggulku bergoyang mengikuti irama kendang. Tidak sedikit pemuda unjuk gigi, dari yang berjoget ala ikan pesut sampai bergoyang tidak senonoh. Goyang terus, senyumku tersungging, lalu duduk di kursi pelaminan. Aku masih tidak menyangka impian bersanding dengan Mas Arya akhirnya terwujud. Jangan melamun, kesambet nanti, ucap Mas Arya menoel daguku. Siapa juga yang melamun? Balasku sebal meski tidak bisa menahan senyum. Ngelamun jorok ya? Kekek Arya. Pikiranmu yang jorok, ucapku sebel sambil memalingkan wajah malu. Dasar, pasti laki-laki ini sudah membayangkan adegan ranjang bersamaku nanti malam. Nanti ku buat mermelek, katanya berbisik di telingaku. Cih, benarkan dugaanku. Lihat saja wajah mesumnya, menakutkan. Aku bergidik bergeser menjauh, takut Mas Arya menerjang saat ini juga. Namun sebaliknya, justru laki-laki itu menggeser tubuhnya lebih dekat ke arahku. Panas. Kenapa udara di sekitarku menjadi lebih panas? Gusti, kenapa ini? Mas, geser Apanya yang digeser? Ucapnya terkekeh menaik turunkan alisnya. Tanpa diduga ia berdiri, menarik tanganku agar ikut bergoyang bersamanya. Wasik, Mas nganten, goyang terus, teriak para pemuda heboh saat kami mulai meliuk-liukan tubuh. Sudah beberapa lagu berganti, tamu yang datang semakin banyak. Bahkan kakiku sudah pegel, tanganku pun tidak kalah kebas saat menyalami satu persatu dari mereka. Beberapa saat kerumunan mulai menipis, namun aku perhatikan ada sesuatu yang janggal. Tampak beberapa orang seperti mengomel sesuatu. Yang lainnya menaruh makanan yang masih utuh. Mas, itu kenapa ya? Tanyaku tidak nyaman, menunjuk ke arah segerombolan tamu. Kurang tahu dek, mungkin masakannya kurang enak. Sudah, biarkan sajalah. Tidak enak bagaimana? Tanyaku khawatir. Namun Arya sebatas menaikkan kedua pundaknya tidak peduli. Aku coba berbicara dengan ibu-ibu di samping kami. Bu, makanannya tidak enak ya? Ibu sigap memperhatikan meja prasmanan. Ia hendak berdiri memastikan, namun belum sempat ia melangkah, tiba-tiba saja terdengar suara keributan dari arah dapur. Wah! Satu teriakan keras mengalihkan pandangan kami. Banyak kepala menoleh ke arah sumber suara. Tolong! Tolong! Teriak satu orang perempuan berlari dari arah dapur, disusul dengan yang lainnya. Kenapa mbak? Tanya salah satu tetanggaku. Bu Yatmi ngamuk, ucapnya histeris. Aku lihat dari arah dapur umum, beberapa orang lari tunggang langgang, seolah ada sapi mengamuk di sana. Sedetik rasanya begitu lama, bahkan alunan musik dangdut perlahan mulai berhenti. Brak! Semua orang di tempat itu panik. Aku genggam tangan Mas Arya sedemikian kuat, mencoba mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Brak! Terdengar kembali suara benda keras, disusul lemparan kursi kayu dari arah dapur umum. Wah! Teriak Bu Yatmi menggeram. Ia berlari menerjang ke lampu putih ke tengah pelaminan. Tampak wanita itu membawa satu benda berwarna putih di samping tubuhnya. Orang-orang berusaha menghalau, baik tua maupun muda, namun bak seekor banteng. Tidak seorang pun mampu menahan tubuh kecil ringkih itu. Brak! Aku tersentak kaget saat Bu Yatmi tanpa ragu naik ke atas meja prasmanan. Posisinya jongkok, kakinya mengangkang lebar. Matanya merah mendelik ke arah kami. Ia menyeringai sesaat, lalu menarik jilbab kumalnya
dilemparkannya benda itu ke tanah. "Brengsek semua, berani-beraninya," umpat Bu Yatmi menggila. Tidak ada yang berani mendekat, semua terpaku dengan momen mengerikan itu. Bahkan saat ia berteriak membabi buta, tidak ada yang merespon, hanya diam terbengong. Aku terpaku, mengenali sesuatu. Kenapa Bu Yatmi memegangi boneka pemberian Mas Arya? Boneka yang selama ini tersimpan rapi di dalam kamarku, boneka yang dulu diberikan Mas Arya saat hendak melamarku. Namun belum sempat aku berpikir lebih jauh, perempuan itu sudah mengangkat sepanci sayur sop yang masih panas dan langsung diarahkan ke mulutnya. "Astagfirullah, Bu, sadar!" teriak beberapa orang. Aku hanya bisa mematung ketakutan, bahkan di sampingku Mas Arya berdiri kaku. Terasa genggaman tangannya begitu erat, seolah ia sedang menahan rasa sakit. Brak! Panci dibanting oleh Bu Yatmi. Matanya mendelik ke arahku dengan pandangan kesumat, serta tangan mengacung lurus bagai mata pedang tajam. "Modar, mati, lancang masuk kamar pengantin," ucapnya keras, membuat isi makanan di mulutnya menyembur menjijikan. "Astagfirullah, Bu, sadar!" teriak orang-orang kaget. Keadaan benar-benar kacau. Beberapa orang kembali maju untuk menghalau wanita itu. Namun sungguh tidak masuk akal. Perempuan itu menghempaskan beberapa laki-laki kekar yang mencoba menurunkannya. Posisi Bu Yatmi benar-benar mengerikan. Ia berdiri mengangkang, kepalanya meneleng ke kanan dan kiri dengan pandangan tajam menohok. Tanpa diduga Bu Yatmi melompat. Ia berlari ke arah panggung biduan, membuat warga yang ada di sana kocar-kacir ketakutan. Brak! Dalam langkah ketergesaan si biduan terjatuh. Ia terserimpet ekor baju seksinya. Sialnya tidak ada yang menolong. Bahkan segerombolan pemujanya sudah lari berhamburan. Brak! "Aduh, tolong!" teriak biduan kesakitan. Bu Yatmi gesit menindih tubuh biduan itu. Tangannya yang bebas mencakar muka perempuan itu dengan beringas. Sedang satu tangannya yang memegangi boneka, ia tekan tepat di dada si biduan. "Tolong!" teriak si biduan nyaring. Dengan tatapan ngeri aku melihat Bu Yatmi dengan cepat menurunkan kepalanya ke arah samping kepala biduan. Suara kunyahan itu menggema keluar dari mikrofon yang terjatuh di samping biduan. "Aduh, tolong, tolong!" teriak si biduan nyaring, berusaha menyingkirkan Bu Yatmi yang sedang menggigit daun telinganya. Aku tersentak saat Bu Yatmi bangun dengan mulut belepotan darah, mata nyalangnya menghunus tajam ke arahku. Aku gemetar ngeri, suara kunyahan dari mulut wanita itu menembus masuk ke dalam gendang telingaku. "Mas, ayo!" jeritku panik ketakutan. Mas Arya yang merespon, ia berdiri mematung tidak berkedip, memandang Bu Yatmi di seberang sana. "Mas!" teriakku kencang berusaha melepas cengkeraman tangan Mas Arya. Masih tidak ada sautan, tatapannya kosong. Ia hanyut dengan kejadian di depannya. Brak! "Tolong!" jeritku membahana. Seperti tersadar beberapa orang berlari, ada yang mencoba menghalau langkah Bu Yatmi, ada pula yang berusaha membantu kami. Namun ganasnya kekuatan Bu Yatmi di luar nalar. Aku begitu panik saat melihat beberapa orang terpental dari tubuh mungil itu. "Panggil Pak Kaum!" teriak satu orang, kembali mencoba menahan Bu Yatmi. Aku tahu, aku sadar bahwa Bu Yatmi kesurupan. Tapi kenapa? Apa yang sudah dilakukannya? Kenapa di hari pernikahanku? Kamu, ucapnya sambil mengacungkan tangan ke arah kami. Aku tersentak saat wanita itu melangkah pelan. Aku ingin pergi, namun Arya masih diam terpaku. Bahkan orang-orang yang ada di sekitarku mulai menjauh. Kini wanita itu sudah berdiri tepat di depanku, matanya memerah, bau darah dan keringat bercampur menjijikan. Ia tersenyum, perlahan mengangkat tangannya. Aku pejamkan mata, takut ia melukaiku. Namun yang terjadi justru ia membelai pipi Mas Arya dengan lembut. Seolah waktu berhenti begitu lama, semua orang memandang kami menahan nafas. Kepala Bu Yatmi bergerak pelan. Aku bisa membaui mulutnya yang penuh darah dengan campuran bau entah apa. Lalu hal yang begitu membuatku muak. Tanpa diduga, Bu Yatmi menjilat pipi suamiku. "Astagfirullah," kataku syok. Bu Yatmi spontan menoleh ke arahku. Perlahan, kepalanya ia tarik. Ia telengkan ke kanan dan ke kiri seolah sedang menilai penampilanku.
Lalu tiba-tiba saja ia raungan keras. Sebuah pekikan menggetarkan gendang telinga. Ia menjatuhkan bonekaku, kemudian sigap mengambil tusuk konde yang kupakai. Aduh, jeritku saat kepalaku ikut tertarik ke arahnya. Aku tidak berani bergerak. Wanita itu menatapku dengan beringas. Aku takut ia bakal melukaiku atau Mas Arya. Sekarang ia mengangkat tangannya yang sedang memegangi tusuk konde dengan erat. Lalu yang terjadi, cep, cep. Bu Yatmi menusukkan konde itu tepat ke arah matanya. Darahnya memercik. Cairan kental itu mengenai wajahku. Ia tidak langsung tumbang, justru tertawa terbahak. Modar, lancang, mati. Sontak tawa itu menyadarkan beberapa orang. Tanpa aba-aba langsung menarik tubuh Bu Yatmi menjauh dari kami. Mas Arya sendiri tersentak kaget. Ia seperti sadar lamunan. Namun setelah itu ia berulang kali batuk memegangi dadanya. Bahkan dari batuknya Mas Arya mengeluarkan darah segar yang begitu banyak. Belum sempat aku bertanya, tampak Mas Arya berusaha menghirup nafas dalam-dalam. Lalu seketika tubuhnya lemas dan jatuh ke lantai. Kehebohan terjadi. Aku diseret menjauh, sedang beberapa orang berusaha menolong Bu Yatmi dan suamiku. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bu Yatmi meninggal. Detak jantungku seperti berhenti. Masih tidak menyangka hari kebahagiaanku berubah menjadi momok mengerikan. Mas Arya, Mas, bangun. Suasana begitu kacau. Di satu sisi ada yang membantu si biduan, ada yang mencoba menolong Bu Yatmi, ada pula yang berusaha membantu Mas Arya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terdengar suara dari arah panggung. Aku masih belum mencerna, fokusku masih tertuju pada Mas Arya. Mayang meninggal. Dek. Aku memutar leher ke arah panggung. Mayang, penyanyi dangdut yang aku sewa untuk memeriahkan acara, meninggal. Mbak, tolong minggir biar Mas Arya dibawa masuk, ucap seseorang yang tidak aku kenal. Aku benar-benar bingung. Semua kejadian ini berubah mencekam hanya dalam kurun waktu singkat. Doning, kamu tidak apa-apa? Tanya ibuku khawatir. Raut wajahnya tampak pucat dalam balutan make up. Aku menggeleng, tidak bisa aku katakan baik-baik saja. Ada 2 orang yang meninggal tepat di hari pernikahanku. Belum lagi kondisi Mas Arya yang masih belum pasti. Kulihat Mas Arya dibawa masuk ke dalam rumah, sedang jenazah Bu Yatmi dan Mayang sudah ditutupi kain entah dari mana. Kita ke rumah, pinta ibu mencoba membantuku. Namun aku tolak. Aku masih kuat untuk berjalan sendiri. Pesta pernikahan bubar. Sebagian orang pergi ketakutan, yang tersisa membantu kami membereskan kekacauan. Aku dan seluruh keluarga digiring masuk ke dalam rumah, sedang jenazah Bu Yatmi serta Mayang dibawa ke kediamannya masing-masing. Aku lihat Mas Arya sudah dibaringkan di atas kasur kamar pengantin kami. Buru-buru aku langkahkan kaki ke sana. Namun saat aku tiba kerumunan, hatiku mencelos. Di samping tubuh Mas Arya tersandar boneka tidak asing. Boneka yang sempat dibawa oleh Bu Yatmi. Siapa gerangan yang membawanya ke kamar ini? Aku perhatikan beberapa pemuda mencari penjelasan, tetapi tidak ada yang mengatakan tentang boneka itu. Aku memilih diam, tidak bertanya lebih. Yakin jika ada yang menyadari kalau boneka itu sempat dibawa Bu Yatmi, habislah sudah riwayat kami. Terima kasih Mas, ucap bapak mertua sambil meminta para pemuda itu untuk keluar dari kamar. Weneng, jangan membantah, dengarkan saja. Apapun yang terjadi, biar bapak dan ibumu yang bicara agar masalah ini tidak melebar kemana-mana. Paham? Ucap bapak mertua. Aku mengangguk, lalu duduk di sebelah Mas Arya. Sedang bapak mertua keluar kamar sambil menutup pintu. Seketika, hawa di dalam kamar berubah. Ada kesan menekan yang tidak bisa aku jelaskan. Aku benar-benar merasakan sesuatu yang janggal. Belum lagi saat aku lihat boneka perempuan memakai baju putih di samping Mas Arya. Rasanya mata itu seperti mengawasiku dalam diam. Lalu, siapa yang membawanya ke sini? Kenapa ia meletakkan boneka itu di samping Mas Arya? Apakah bapak mertua atau ibuku? Ya, pasti salah satu dari mereka. Hanya segelintir orang saja yang tahu kalau boneka itu pemberian Mas Arya saat melamarku. Sebenarnya, apa yang terjadi?
Tanya suara Pak RT kepada keluargaku. Lamunanku buyar, aku mendengarkan dengan seksama dari dalam kamar. Tidak sanggup meninggalkan Mas Arya yang masih tergeletak pingsan. Tidak tahu Pak, kejadiannya begitu cepat. Bu Yatmi sebelumnya masuk ke rumah ini, saat keluar dia sudah menggila. Ucap Yanto tetanggaku yang juga berada di area dapur umum. Kan sudah aku bilang, hari pernikahan Mbak Wening itu hari sial, masih saja ngotot. Ucap Asri adekku. Wis, jangan sembarangan, timbal ibuku. Aku itu ngomong secara fakta, ibu dengar sendiri kan, Mbak Rojak bilang kalau weton mereka itu tidak cocok, belum apa-apa udah 2 korban. Ucap Asri dengan intonasi pelan dan menekan. Istighfar, semua hari itu baik, ini musibah, jangan memperkeruh suasana. Atau Mbak Wening aja yang bikin sial, cibir Asri angku. Luapan rasa marah meletup-letup di dadaku. Kenapa Asri tega berbicara seperti itu, padahal dia adik kandungku. Asri, jaga mulutmu. Cukup, kalian berdua, diamlah, tukas bapak mertua. Aku sedikit kaget selama mengenal bapak mertua. Tidak pernah ia menaikkan nada bicara seperti itu. Kalian itu selalu bela Mbak Wening, ucap Asri langsung masuk ke kamarnya, membanting pintu dengan keras. Mas Yanto, coba diingat-ingat lagi, sebelum kejadian, apa yang dibicarakan oleh almarhumah? Tanya bapak mertua mengabaikan sikap Asri. Yanto tampak terdiam. Aku membayangkan mulutnya terbuka lalu tertutup, seperti takut mengungkapkan sesuatu. Mas, desak bapak mertua. Tadi sebelum kejadian, kami sedang bercanda. Membicarakan malam pertama pengantin, ucap Yanto. Membicarakan malam pertama pengantin? Buat, ucap bapak mertua bingung. Hanya bercanda Pak, obrolan orang desa saat berkumpul di hajatan pernikahan. Kalian membicarakan soal malam pertama anakku? Tanya ibu menekan sekali lagi. Maaf Mbak, kami semua cuma bercanda. Tahu sendiri ibu-ibu di tempat ini kadang mulutnya mirip congor biawak, ucap Yanto mencoba mencairkan suasana. Jangan bercanda, tegas bapak mertua mendelik, membuat senyum Yanto lenyap seketika. Bu Yatmi bilang mau ke kamar pengantin, gerutu Yanto sebal. Suara Yanto menghilang, aku yakin wajahnya memucat saat diinterogasi oleh bapak mertuaku yang terkenal tegas. Buat apa? Tanya ibu kaget. Tidak ada suara yang keluar dari mulut Yanto cukup lama. Mas, terus terang saja, Bu Yatmi meninggal di depan mata anakku. Menantuku sekarat tanpa tahu penyebabnya. Tolong mas, apapun yang kamu lihat ceritakan saja, pinta ibuku. Yanto menghembuskan nafas kasar. Ini semua salahku, harusnya aku mencegahnya. Beliau bilang, kalau ada yang bisa mengambil bunga melati di kamar pengantin, niscaya bakal cepat menikah, jelas Yanto. Aku mengerutkan dahi. Selama aku mengenal Bu Yatmi, memang dia tidak pernah dikabarkan menikah dengan seseorang. Meski terbesit rasa iba, tetapi dia sendiri yang menimbulkan tragedi ini. Menikah? Lalu dia masuk ke sini, ke kamar anakku? Tanya ibu. Laras, dia masuk ke kamar Wening dan mengambil sesuatu, ujar Yanto lirih. Bertepatan dengan itu, suhu di dalam kamarku turun secara drastis. Hawa panas berubah menjadi dingin. Entah apa yang aku pikirkan, spontan aku bergerak. Kuambil boneka yang tadi dibawa Bu Yatmi, lalu aku selipkan boneka itu di bawah tubuh Mas Arya. Tidak ada mitos seperti itu, jangan sembarangan kamu, ucap ibu penuh penekanan. Sumpah Bu, saya sendiri yang mendengar kalau Bu Yatmi mau mengambil bunga melati pengantin. Tapi karena menganggap itu semuanya candaan, ya sudah, kami biarkan, ucap Yanto. Lalu setelah itu dia tiba-tiba saja mengamuk, tanya bapak mertua. Yanto menggeleng. Dia keluar dengan wajah penuh senyum dan memperlihatkan satu bunga melati dan boneka. Tapi setelah sampai di depan wajan besar, tiba-tiba Bu Yatmi terdiam. Lalu, ucap Yanto berhenti. Lalu apa? Ngomong yang jelas, bentak bapak mertua. Yanto menelan ludah. Lalu dia mengangkat wajan dan bumbu masakan yang baru dimasak dan langsung meminumnya, jelas Yanto ngeri. Segera aku beranjak mengambil satu boneka yang masih diplastik dengan rapi. Aku buka secara kasar, lalu plastiknya aku buang ke sudut ruangan.
Pikiranku saat ini hanya satu. Aku tidak mau Mas Arya disalahkan apapun atas kematian Bu Yatmi. Yakin kamu kejadiannya seperti itu? Buat apa juga Yatmi membawa boneka? Tanya Bapak RT ragu. Sumpah Pak, sumpah, saya mandul kalau bohong, timpal Yanto. Aku tidak tahan, segera aku buka pintu kamar. Jangan sembarangan Mas, di kamarku tidak ada apa-apa, jangan menuduh. Semua orang berpaling, bahkan ibu sudah beranjak, mencoba menahanku, meminta untuk kembali ke kamar. Mbak, aku gak nuduh, tapi itu yang terjadi, tukas Yanto. Tatapannya menyelidik, seolah memang aku sudah berbuat sesuatu. Kusentakkan pintu kamar dengan keras, sampai orang-orang bisa melihat keseluruhannya. Lihat, tidak ada apa-apa, bentakku jengkel. Gila, kalau orang-orang tahu Bu Yatmi masuk kamarku lalu bertingkah aneh, bisa-bisa aku dianggap sedang memuja setan. Wening, tegur bapak mertua. Tidak aku gubris, justru aku menarik tangan Mas Yanto untuk masuk ke dalam kamar. Lihat Mas, tidak ada apa-apa. Kamu lihat, apa di kamarku ada sesuatu yang mencurigakan? Ceritku tidak tahan. Yanto hanya diam, sesekali matanya memandang, menyisir ke dalam ruangan. Ia mencari-cari sesuatu yang mencurigakan untuk memperkuat argumennya. Apa Mas? Apa yang mau kamu pastikan? Lihat, di dalam cuma ada lemari, kasur, dan suamiku yang sekarat. Teriakku nyaring. Aku masuk ke dalam kamar, membuka pintu almari sambil melemparkan barang-barang di dalamnya. Wening, istighfar do, istighfar, ucap ibu berlari berusaha mendekapku. Hari pernikahanku hancur Bu. Ada orang gila bunuh diri di depan mataku. Mayang mati dibunuh, suamiku sekarat, dan sekarang aku dituduh menyimpan sesuatu di kamarku. Ucapku menjerit tidak tahan. Tidak ada yang menuduhmu, Nduk. Yanto hanya menceritakan apa yang terjadi, ucap bapak mertua lembut. Yanto di depan pintu hanya terduduk, kepalanya manggut-manggut mengiyakan. Tidak menyangka sosok yang ia kenal lemah lembut bisa meledak seperti itu. Tapi sekarang orang bakal berpikir aneh-aneh, Pak. Cukup Bening, istirahatlah. Pak RT, tolong antar kami ke rumah Bu Yatmi. Yanto, jangan ceritakan apapun yang kamu tahu, paham? Ucap bapak mertua tegas. Semua orang terkecuali aku dan ibu keluar kamar. Ia memelukku dengan erat, seolah memintaku untuk menumpahkan rasa sakit hatiku. Duk, sebenarnya apa yang terjadi? Tanya ibuku, sesaat setelah matanya mengarah ke boneka di atas meja dan bungkusan plastik di lantai. Wening tidak tahu, Bu. Ibu menatapku prihatin. Ya sudah, sekarang kamu ganti baju, lalu istirahat. Biarkan pintu dan jendela terbuka, biar udara masuk. Pinta ibu langsung melenggang pergi. Setelah kepergiannya, segera kututup pintu, lalu kuambil boneka yang ada di bawah tubuh Mas Arya. Namun saat ku tarik, spontan aku lempar benda itu ke ujung ruangan. Aku melihat banyak sekali noda merah muncul di tubuh boneka itu. Awalnya aku kira tubuh Mas Arya berdarah, namun setelah aku periksa, semua normal, tidak ada luka apapun. Lalu anehnya, saat aku melihat ke arah boneka itu, semua noda darah sudah hilang entah kemana. Aku hela nafas, memikirkan semua kejadian mengerikan itu. Kenapa Bu Yatmi membawa boneka ini keluar kamar? Apa iya, sebelum kesurupan ia berniat mengambil boneka ini? Apa untungnya boneka kumal ini untuk Bu Yatmi? Waktu Mas Arya memberikan ini saja aku sempat menolak. Tapi mengingat perilaku Bu Yatmi, membuatku yakin, ya pasti seperti itu. Toh selama ini Bu Yatmi memang terkenal suka mengambil barang milik tetangga, baik secara lembut maupun kasar. Kula nafas panjang, segera aku bersihkan boneka itu dan kembali menaruhnya di meja. Biarlah benda ini ada di kamar, setidaknya biar orang-orang tidak berpikir negatif demi keselamatan suamiku. Jam berganti, aku masih menunggu suamiku bangun dari pingsannya. Wening, gelagapan aku menyentak kepala, berharap suara itu bukan hanya mimpi belaka. Namun saat aku menatap suamiku, bukan senyum atau kedipan mata nakal yang aku terima. Justru sosok asing sudah bersandar di sampingnya. Sosok anak kecil dengan pakaian kebaya pengantin sedang menatapku tidak berkedip. Tetapi bukan itu yang membuat aku ngeri. Aku lihat tangan pucatnya sedang membelai kepala suamiku dengan lembut. Sesaat kemudian tangan lainnya membuka mulut Mas Arya begitu menjijikan saat kepala bocah itu menunduk dan mengeluarkan cairan hitam yang menetes di mulut suamiku. Brak,
Aku tersentak jatuh ke belakang. Sosok itu tidak menghilang, justru tersenyum mengerikan, dengan bibir penuh cairan mirip darah berwarna hitam. "Mati," bisiknya pelan. Aku menggeleng berusaha untuk pergi, tetapi nyatanya sosok itu malah seperti mengejekku dengan suara tawa lirih mendirikan bulu roma. "Ada apa, Nduk? Kenapa duduk di lantai?" tanya ibu khawatir. Sejak kapan ia masuk ke kamarku? "Nduk," tanya ibu sekali lagi. "Enggak, Wening kira Mas Arya sudah bangun," ucapku beralasan, meski hati ini begitu berdebar ketakutan. "Ya sudah, Pak Bani sedang cari bantuan untuk bawa Arya ke rumah sakit. Kita makan dulu." "Dari pagi kamu belum makan toh, jangan membantah," kata ibu langsung keluar ruangan. Aku hela nafas, sejenak memperhatikan wajah Mas Arya yang terpejam. Lalu aku balikan badan, tetapi saat hendak melangkah, "Wening," aku tidak berani bergerak. "Wening." Jantungku mulai berdebar kencang, takut jika aku berbalik, bocah kecil itu menampakkan sosoknya lagi. "Wening." Perlahan aku beranikan diri menoleh. Namun seketika tubuhku melemas saat aku lihat Mas Arya sudah membuka matanya. "Mas," teriakku kencang. Beberapa hari berlalu seolah semua kembali normal. Keluarga Bu Yatmi maupun keluarga Mayang tidak menuduh kami melakukan hal aneh-aneh. Namun semua belum berakhir. Justru ini awal mula bencana yang bakal membekas selamanya di hidupku. Mas Arya memang siuman setelah beberapa jam dari pingsan. Tetapi hal yang mengerikannya adalah ia dinyatakan lumpuh. Semua anggota tubuhnya seperti mati, hanya bagian leher ke atas yang bisa digerakkan. Dokter mengatakan tidak ada penyakit serius di tubuh suamiku. Ada kemungkinan itu terjadi karena depresi akut yang membuat syaraf di tubuhnya terganggu. Namun ajaibnya Mas Arya bisa berbicara normal, bahkan bisa menceritakan semua kejadian yang ia alami sewaktu di pelaminan. Aku memilih merawat Mas Arya di rumah ibuku, meski terjadi perdebatan antara aku dan bapak mertua. Awalnya beliau tidak mau, takut Mas Arya malah menjadi beban. Tetapi aku bersikukuh, kewajibanku sebagai istri sedang diuji saat ini. Akhirnya kami sepakat, aku menjaga Mas Arya di rumah, sedang kebutuhan kami sementara bakal ditanggung bapak mertua. "Beneran, Mas?" ucapku sambil menyuapinya. "Benar. Aku melihat Bu Yatmi itu naik ke atas panggung dan ada sosok mengerikan berdiri di samping Bu Yatmi." "Sosok? Sosok apa sih?" "Aduh, telan," kataku sambil menjulurkan sendok ke mulutnya. "Sosok anak kecil menggunakan kebaya pengantin. Yang paling ngeri itu mulutnya. Taringnya mencuat sampai ujung mata," jelas Mas Arya bergidik. Sosok anak kecil berbaju kebaya pengantin. Berarti apa yang kulihat tempo hari bukan sebatas halusinasi belaka. Nyatanya Mas Arya juga melihat sosok itu. "Terus kamu tidak bisa bergerak?" tanyaku penasaran, menepis rasa takut. Mas Arya menggelengkan kepala. "Aku masih sadar. Aku hendak menarikmu menjauh saat Bu Yatmi memandang ke arah kita, tetapi aku lihat sosok anak kecil itu seperti memanggil namaku berulang kali." Terawang Mas Arya kembali ke kejadian itu. "Memanggil namamu?" tanyaku penasaran. "Iya, dia memanggilku lalu setelahnya sosok anak kecil itu tiba-tiba saja menghilang dan muncul tepat di depanku. Makanya aku menggenggam tanganmu begitu erat," jelas Mas Arya bergidik. Aku termenung, mencerna cerita Mas Arya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa sosok anak kecil itu meneror keluarga kecilku? Apa ini ada hubungannya dengan boneka yang diberikan Mas Arya? Tetapi kalaupun ada hubungannya, kenapa selama ini tidak ada kejadian aneh di kamar ini? "Wening," panggil Mas Arya. Tanpa sadar aku melamun cukup lama. Tidak aku perhatikan kalau sendok nasi yang aku pegang di depan wajah Mas Arya sudah tumpah sebagian. "Ya sudah, lupakan Mas. Aku masih ngeri kalau teringat kejadian Bu Yatmi. Sekarang minum obatnya lalu tidur," ucapku menyodorkan beberapa butir obat dan air minum. Aku tidak mau mendengar lagi ceritanya, cukup terjadi sekali saja. Aku tidak mau mengulang meski hanya sebatas cerita. "Wening, boleh minta tolong?" ucap Arya. "Kenapa, Mas?" "Ambilkan boneka itu, taruh di sini," ucapnya menunjuk ke arah boneka kumal di ujung kamar. "Boneka? Boneka yang mana, Mas? Kamu kan gak suka sama boneka." "Boneka itu,"
Telunjuknya ke arah boneka kumal dengan baju pengantin berenda putih. Tidak langsung aku iakan. Mana mungkin aku menaruh boneka kematian itu di atas kasur kami. Bodoh, pikirku. Seharusnya aku buang boneka itu setelah keadaan kembali normal. Namun runtutan kejadian ini membuatku lupa kalau boneka itu masih ada di dalam kamar. Itu boneka pemberianku saat aku melamarmu kan? Taruh sini ya. Sebentar, sebetulnya kamu dapat dari mana boneka itu, Mas? Tanyaku penasaran. Beli, aku beli di pasar malam. Ingat. Aku putar memori di kepalaku, mencari kenangan yang dimaksud oleh Mas Arya, namun aku tidak menemukannya. Yang aku ingat hanya malam di mana Arya memberikan cincin serta boneka kumal untuk melamarku. Wening, tolong boneka itu cepat. Bentak Arya cukup keras. Kali ini aku tidak membantah. Segera aku ambil boneka perempuan itu dan meletakkan di sisi kepalanya. Hingga saat aku berbalik menghadap arah ke cermin, kulihat sekelebat bayangan berdiri di sisi ranjang. Spontan aku melihat ke arah suamiku. Namun tidak ada seorang pun di sana. Kembali ku tengok ke arah cermin. Nyaliku menciut benar-benar tidak bisa aku gambarkan. Kini di samping suamiku tampak sosok anak kecil dengan wajah begitu pucat sedang membelai kepala Mas Arya dengan lembut. Ingin aku teriak tapi suaraku tersumbat di tenggorokan. Kuberanikan menoleh sekali lagi, meyakinkan kalau ini hanya sebatas imajinasi. Namun nyatanya sosok itu masih ada. Wajah perempuan itu seutuhnya berbeda. Ia menampakkan taring yang mencuat sampai ujung mata. Belum lagi darah yang menetes dari sudut bibirnya. Astagfirullah. Jeritku kaget sampai tubuhku terjengkang ke belakang, membuat barang-barang di dekat meja jatuh berhamburan. Astagfirullah. Wening, kenapa, Nduk? Teriak ibu langsung menghambur ke arahku. Itu, Bu, itu. Tunjukku ke arah kasur dengan mata terpejam. Apa? Itu apa? Hei Wening, astagfirullah. Tanya ibu. Ngapa meneh? Kurang tak perhatiane. Mending kamu pergi dari rumah ini sebelum yang lain kena sial. Tanya Asri bersedekap lengan di depan kamar. Asri, kata ibu tajam. Salah terus. Nasib jadi anak pungut itu susah. Blam. Suara pintu dibanting dengan keras. Astagfirullah. Kamu kenapa, Nduk? Ucap ibu mengabaikan Asri. Ia menatapku begitu prihatin. Tadi ada setan, Bu. Dia duduk di samping Mas Arya. Setan? Setan apa? Jangan ngawur. Sudah, kamu istirahat dulu. Jangan banyak pikiran. Jangan berisik. Nanti Arya bangun. Hah? Sejak kapan Mas Arya tertidur? Perasaan belum 5 menit kami masih ngobrol. Tetapi memang nyatanya tampak suamiku sudah tertidur dengan pulas, dengan boneka menempel di sisi kepalanya. Setelah kepergian ibu, segera aku ambil boneka itu, yakin kalau ada sesuatu yang tidak beres dengan ini semua. Nekat aku buang benda sial itu ke tong sampah depan rumah. Semua penghuni rumah sudah tidur. Aku terbangun dengan perasaan begitu gelisah. Entah karena perbuatanku tadi sore atau ada hal lain, aku tidak tahu. Tok tok tok. Terdengar suara ketukan diri dari arah jendela kamar. Aku kira itu hanya hewan. Namun seiring berjalannya waktu, ketukan itu semakin terdengar kencang. Aku coba untuk melihat. Saat aku sibak gorden, tidak ada hewan apapun. Tetapi dalam keremangan, aku menangkap satu sosok berdiri tepat di depan sana. Sontak aku menutup gorden. Tidak lazim, ada anak kecil berdiri di tengah guyuran hujan malam-malam. Bergegas aku menutup gorden, berniat kembali ke tempat tidur. Namun yang aku lihat justru mencengangkan. Boneka itu sudah kembali ke kamar ini. Tidak mungkin aku salah lihat. Tidak mungkin juga benda itu berjalan kembali ke kamar ini. Jelas aku sudah membuangnya. Melihat kondisi boneka itu yang basah kuyup serta bau sampah yang menguar pekat. Secepat kilat aku tarik boneka itu. Nekat saja aku buang kembali ke tong sampah di luar rumah. Tidak peduli ada setan atau memedi yang bakal muncul, karena aku yakin keanehan ini berasal dari boneka terkutuk itu. Malam itu aku terus memimpikan kejadian mengerikan. Dari kematian Bu Yatmi yang berulang, sampai melihat seluruh anggota keluargaku digantung dengan tubuh dipocong seutuhnya.
Paginya tanpa diduga, boneka itu kembali masuk ke dalam rumah. Namun kali ini ia tergeletak di meja panjang ruang makan dekat dengan figura foto keluarga kami. Spontan mengingatkanku akan mimpi semalam. Apakah ini pertanda buruk? "Bu, siapa yang naruh boneka Mas Arya di sini?" tanyaku pura-pura. "Loh, ibu kira kamu? Tadi Astri juga bilang katanya boneka itu bau sampah." Aku hanya mengangguk, tidak berani berkata lebih, takut mereka bakal menyangkal kalau boneka ini bisa berjalan sendiri. Segera aku raih boneka itu dan langsung saja aku masukkan ke dalam ember penuh dengan air. Aku tidak sudi menguceknya dengan tangan, maka aku injak-injak benda terkutuk itu dengan tenaga ekstra. "Wening, dipanggil Arya," ucap ibu memintaku untuk segera masuk ke dalam rumah. Aku iakan, lalu kembali menoleh ke arah boneka dengan perasaan murka yang entah datang dari mana. Sekuat tenaga aku injak boneka itu. Namun tololnya aku tidak menyadari kalau lantai di tempat cuci juga basah. Brak, tubuhku terjatuh ke lantai. Kepalaku membentur dinding cukup keras. Namun sialnya bukan suara teriakan kaget, justru aku mendengar suara kikik tawa anak kecil mendirikan bulu roma. Spontan aku bangkit, tidak menghiraukan rasa sakit, bergegas masuk ke dalam rumah. Sesampainya di kamar, belum juga aku bertanya, "Sukma kamu taruh mana?" tanya Arya. "Sukma? Boneka itu namanya Sukma," jawab Arya. "Aku cuci biar bersih, biar kamu lebih nyaman," jawabku sebal. Sakit hati ini justru suamiku jauh peduli dengan boneka itu ketimbang kondisi istrinya. Tanpa diduga Mas Arya tersenyum sumringah. Ia meminta aku memberikan pewangi banyak-banyak untuk boneka itu. Aku iakan saja daripada ribut pagi-pagi. Setelahnya aku kembali ke belakang rumah. Namun saat melihat ke dalam ember, aku memekik tertahan. Air cucian sudah berubah menjadi merah pekat. Bahkan bau anyir busuk menyeruak hebat. Aku pikir ada tikus yang ikut tergilas, tetapi saat aku membuangnya, air cucian itu tidak ada bangkai apapun. Ini sudah tidak benar. Apapun yang ada di dalam boneka ini pasti sesuatu yang mengerikan. Tapi kenapa? Kenapa Mas Arya memberikan boneka itu kepada aku? Semua ini membuatku bingung. Bahkan sampai kepalaku pusing pun tidak ada alasan logis yang masuk. Maka aku putuskan sekali lagi membuang boneka itu. "Sukma sudah kering?" tanya Mas Arya saat sore sudah menjelang. "Belum, nanti juga kering. Kalau mau boneka, itu aku punya banyak," ucapku datar. "Aku maunya Sukma. Sudah, bawa ke sini." "Buat apa Thomas? Boneka busuk seperti itu?" "Ya memang kenapa? Bawa ke sini cepat," ucap Mas Arya menjengkelkan. "Tidak ada, sudah aku buang." Mendengar itu Mas Arya langsung marah-marah kepada aku. Belum pernah ia memaki sedemikian rupa, seolah aku sudah membuang separuh jiwanya. "Kenapa toh ribut-ribut? Wening, jangan bikin Arya stres dulu," ucap ibu sambil membawa nampan berisi beberapa makanan. Aku baru ingat malam ini adalah hari kelahiran Jawaku. Biasanya ibu selalu membuatkan makanan berupa bubur merah putih, kopi hitam dan teh pahit untuk ditaruh di kamar. Katanya bentuk rasa syukur atas kelahiranku. Selama ini aku hanya mengiyakan saja, toh tidak pernah merugikan. "Wening, buang boneka kesayanganku, Bu," adu Mas Arya. Benar-benar laki-laki ini. Kenapa setelah sakit mulutnya seperti perempuan saja? "Boneka? Boneka yang tadi kamu cuci? Itu sudah ibu bawa masuk. Takut kehujanan. Tadi masih ada di jemuran," ucap ibu sambil menaruh nampan di meja kamar. Aku tidak berani menjawab. Pupus sudah harapanku menjauhkan boneka sial itu. Namun berbeda dengan Mas Arya. Ia begitu sumringah, bahkan meminta ibu untuk mengambilkannya. Kali ini aku benar-benar tidak habis pikir, seolah boneka itu benar-benar memiliki nyawa. Terbesit untuk membakar boneka itu. Bahkan rasanya ada api cemburu saat melihat sorot mata Mas Arya begitu terpesona dengan mainan barunya. "Kenapa, Nduk? Kok kelihatan gelisah?" "Nggak tahu, Bu. Perasaanku nggak enak. Apa karena ini hari lahir Wening ya?" "Ya mungkin. Apalagi kamu lahir Selasa Kliwon. Ya wajar kalau kamu tidak tenang." Memang dalam tradisi keluargaku, mitos yang berkembang
hari lahirku memang sakral. Konon katanya banyak dedemit yang suka dengan bau anak Selasa Kliwon. Tetapi selama ini aku tidak pernah membuktikan secara langsung. Sayangnya malam itu semua berubah. Kepercayaanku terhadap hal gaib menjadi yakin seutuh-utuhnya. Mas Arya, aku gak bisa tidur. Boleh malam ini Sukma aku taruh di lemari, biar aku bisa tidur dekat sama kamu. Mas Arya menatapku. Ajaibnya dia tersenyum dan mengangguk. Buru-buru aku pindahkan boneka mengerikan itu dalam lemari. Jangan di situ, taruh saja di atas meja, pinta Mas Arya. Aku menuruti saja, segera aku singkirkan beberapa piring dan gelas di sana. Biarin, taruh saja Sukma di sana. Aku mengernyit. Kenapa seolah boneka itu meminta sesajen? Mas, cepat sembuh ya. Aku kangen kamu yang dulu. Ucapku membenamkan wajah di dadanya yang mulai mengurus. Iya, sebentar lagi. Sabar. Malam itu aku tertidur di pelukan Mas Arya untuk pertama kalinya setelah beberapa hari pernikahan kami. Namun kenyamanan itu tidak berlangsung lama. Pada tengah malam aku terbangun. Kurasakan Mas Arya sudah tidak ada di sampingku. Mas Arya. Tidak ada sautan, segera aku beranjak keluar kamar. Tetapi kenapa rasanya rumah ini begitu sunyi? Brak, aku tersentak. Ada benda jatuh dari arah kamar Asri. Ingin ku tengok ke sana, namun aku tidak mau penghuninya terganggu. Sudah hampir 4 tahun semenjak kematian bapak, ia tidak pernah ramah kepadaku lagi. Brak. Suara kali ini terdengar lebih keras. Bahkan telingaku menangkap suara cakaran dari arah pintu kayu. Apa yang sedang dilakukan adik perempuanku itu? Blem. Tiba-tiba saja pintu kayu terbuka dengan keras. Satu perempuan muncul dengan raut wajah panik. Ampun mas, ampun. Teriak Asri keras berjalan mundur. Ampun mas, ampun. Cemooh Mas Arya mengikuti nada suara Asri. Tubuhku terlonjak, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa suamiku berbuat demikian? Ingin rasanya menolong Asri, namun saat aku hendak bicara, ada sesuatu yang membekap mulutku. Aku tahu itu ibu. Ia menggelengkan kepala meminta aku untuk diam. Mas, ampun, apa salahku? Mas Arya tidak menjawab. Ia memilih mengangkat satu kaki Asri dan langsung menusukkan benda tajam ke pahanya. Tolong. Arya dengan muka datarnya langsung memukul kepala Asri, lalu menjambak rambutnya dengan keras. Aku hanya bisa melihat kengerian itu, benar-benar tidak menyangka Mas Arya mampu berbuat demikian. Ampun mas, ampun, apa salahku? Arya tidak menjawab, wajahnya begitu bengis, yang aku tahu nyawa Asri sedang terancam. Aku berusaha melepaskan pelukan ibu, tetapi wanita itu terus saja mendekapku dengan erat. Lalu kulihat tangan Mas Arya membelot pipi saudara perempuanku itu. Awalnya aku kira ia mau mencium Asri, namun ternyata Arya memasukkan tangannya ke mulut Asri. Ia menarik benda padat kemerahan. Dengan bengis tanpa perasaan, Arya mengiris lidah Asri dengan pisau yang dipegangnya. Asri meraung kesakitan. Bukan merasa iba, justru Arya tertawa menghina. Lalu daging mentah yang dipegang langsung saja dimasukkan ke dalam mulutnya. Aku bergidik ngeri. Tubuhku tidak bisa bergerak. Bahkan rasanya suara kunyahan itu benar-benar masuk ke dalam gendang telinga. Tanpa kusadari Mas Arya sudah berdiri menghadap ke arah tempat persembunyian kami dengan satu sosok berdiri di sebelahnya. Setan itu mengangkat perlahan tangannya ke arahku. Lalu Mas Arya bergerak perlahan mendekati kami. Kami yang tidak bisa bergerak hanya bisa diam mematung, berharap Arya tidak menemukan tempat persembunyian kami. Namun semua hanya harapan. Saat Arya tiba di dekatku, ia langsung menarik ibu dengan keras. Wening, lari. Aku hanya bisa menggeleng. Semua kejadian ini membuatku tidak bisa bergerak sesenti pun. Brak. Dengan keras Arya menghantamkan kepala ibu ke dinding. Wanita itu menjerit kesakitan. Mendapati ibu belum meninggal, Arya kembali mengangkat ibu dengan menarik rambutnya. Aku di depannya menggeleng ketakutan, meminta Arya untuk berhenti, namun Arya tidak mengindahkan perkataanku. Justru ia tersenyum mengerikan, seolah-olah laki-laki ini benar-benar menikmati apa yang sedang ia perbuat. 1, 2, 3. Cet.
Aku memekik dalam diam. Jeritanku tidak keluar sama sekali saat Mas Arya menebaskan pisau yang ia bawa tepat ke leher ibu. "Sekarang giliranmu," ucap bocah kecil di samping Arya dengan nada serak. Aku terus menggeleng, meminta Arya untuk tidak melukaiku. Aku mundur sampai punggungku menyentuh dinding. Lalu Arya mengangkat pisaunya. Aku memejamkan mata, tidak kuasa menghadapi kematian. Aku menahan nafas, berharap nyawaku pun ikut tertahan, namun tidak kurasakan sakit sama sekali. Saat aku buka mata, betapa ngerinya, aku lihat Arya sudah menusukkan pisau itu tepat di jidatnya. "Wening, maaf," ucapnya serak. Aku tersentak kaget. Perlu beberapa waktu untuk menyadari jika kejadian itu hanya mimpi belaka. Lalu aku alihkan pandangan ke samping, memastikan keberadaan Mas Arya, namun kosong. Laki-laki itu tidak ada di tempatnya. Aku langsung bangkit, aku cubit, aku tampar pipiku berulang kali guna memastikan kalau ini bukanlah mimpi lagi. Krak, terdengar suara gerakan berdecit, seolah kursi dan meja kamarku ada yang menyeretnya. Astagfirullah, apalagi nih? Perlahan aku bangkit, sengaja tidak menoleh ke arah meja kursi, tempat di mana boneka itu aku letakkan. "Wening." Aku tersentak, tidak berani bergerak untuk membuka pintu. Suara itu suara mirip dengan bocah perempuan kecil di mimpiku barusan. "Wening." Kledak. Aku tidak tahan lagi. Persetan di belakangku manusia atau dedemit, yang pasti aku ingin segera keluar dari kamar ini. Sial. Kenapa malah terkikik seperti itu? Bahkan suara hujan guntur di luar tidak mengaburkan suara tawanya. Kugerakkan tanganku menekan naik turun handle pintu. Sial, kenapa terkunci? Siapa yang mengunci di kamar ini? Brak. Aku menjerit keras saat sesuatu terlempar dari arah belakang, tepat mengenai sisi sampingku. Spontan aku melihat ke bawah. Aku dapati boneka kumal itu sedang menatap ke arahku. Namun bukan itu yang membuatku menjerit ketakutan. Perlahan setitik demi setitik, darah keluar dari mata boneka itu. Jeritku keras. Langsung aku buka paksa pintu kamar dengan paksa. Brak. Aku terhuyung, mencari keseimbangan agar tidak limbung, berharap setelah keluar kamar aku menemukan seseorang. Nyatanya rumah itu begitu sepi, seolah mimpi yang barusan kualami saat ini benar-benar terjadi. Aku tidak sempat mencari saklar lampu. Bayangan boneka terkutuk itu semakin membuatku ingin keluar dari rumah ini. Segera aku berlari ke arah ruang tamu. Namun saat aku memasuki ambang pintu, beberapa meter di depanku terlihat satu sosok berdiri. Aku yakin itu bukanlah ibu atau Asri. Perlahan aku mundur, hendak keluar ruangan menuju pintu belakang. Tetapi saat aku hendak berbalik, sosok di depanku tiba-tiba saja berubah menjadi sosok putih berkuncir. Tidak hanya itu saja, kecepatannya benar-benar di luar normal, seolah ia terbang ke arahku dengan tenaga kuda. Hingga saat ia tepat berada di depanku, bukan sosok anak kecil itu yang aku lihat. Sosok pocong itu ternyata adalah Mas Arya. Wajahnya tepat berada di depanku, sungguh mengerikan. Wajahnya hampa, sorot matanya kosong. Dan hal yang paling mengerikan, sosok tersebut tiba-tiba saja nyengir dengan ekspresi datar di wajahnya. Spontan tubuhku melompat ke belakang sampai terjengkang, terpuruk di lantai. Kini tidak peduli lagi, aku berusaha bangkit dan langsung menuju ke arah pintu belakang rumah. Namun sesampainya di sana semua itu belum usai. Aku lihat satu siluet tidak asing. Aku ingin memanggilnya, tetapi aku tahu ada yang tidak beres. Sosok Mas Arya sedang jongkok di atas meja makan. Tidak bisa aku tebak sosok itu benar-benar dirinya atau dedemit lain, tapi aku tidak punya waktu untuk memastikan. Dalam nafas memburu, aku melangkah mencoba melewati makhluk itu pelan-pelan agar tidak mengganggunya. Hingga aku sudah hampir sampai di pintu keluar, secara tidak terduga, sosok itu membalikkan tubuhnya dengan cepat. Astagfirullah, jeritku keras mencoba mengalahkan hujan lebat di luar. Kali ini aku benar-benar kaget. Tidak seperti sosok pocong yang menyerupai Mas Arya, ini 1000 kali lipat lebih menyeramkan. Sosok Mas Arya di depanku begitu menyeramkan. Kepalanya meneleng ke kanan dan kiri, posisinya jongkok di atas meja sedang menggigit sesuatu.
Awalnya aku mengira itu seperti kain, namun saat itu ada kilatan cahaya yang membuat nyaliku menciut. Mas Arya saat ini sedang menggigit lengan manusia di bibirnya yang sudah penuh dengan darah. Aku perlahan mundur, tidak mau mengalihkan pandanganku ke arah Mas Arya hingga aku rasakan punggungku menyentuh sesuatu. Ah! Jeritku ketakutan saat menyadari ada sosok tergantung tepat di belakang tubuhku. Bahkan aku merasakan ada cairan yang menetes mengenai pipiku. Sekali lagi gelegar guntur menyambar, membuat cahaya kilatnya menerangi ruangan itu. Dan saat aku menoleh ke atas, tubuhku sama sekali tidak bisa bergerak. Hatiku mati rasa saat mendapati ibu sudah tergantung di kasau dapur dengan satu tangan sudah putus. Wening, aku tersentak, kembali menatap ke arah Mas Arya. Wening. Sekali lagi Mas Arya memanggilku dengan nada seperti anak kecil. Namun kali ini ia tidak hanya memanggil. Mas Arya langsung melompat ke arahku, membuat meja dapur terbalik dari tempatnya. Aku berusaha menghindari. Akan tetapi pergerakan tubuhku kalah cepat. Bak seekor anjing, Mas Arya mencengkram kakiku dengan kuat. Bahkan rasanya kuku jari pria itu tertancap menembus kulit kakiku. Astagfirullah, sadar Mas. Ucapku mengibah, namun Mas Arya tidak peduli. Justru ia berdiri dengan satu tangan menarik-narik kaki ibuku yang sudah tergantung. Tanpa diduga sekali lagi Mas Arya menerjang ke arahku. Kini tubuhnya sudah berada tepat di atasku. Jijinya, air liur terus menetes dari ujung mulutnya bercampur dengan darah. Wening, mau kemana? Ucap Mas Arya mirip suara anak kecil. Aku tidak berani menjawab. Tubuhku terus meronta agar laki-laki itu melepaskanku. Wening, jawab suamimu. Bentak Mas Arya. Aku tidak berani menjawab. Mata Mas Arya kian melotot, bahkan cengkeraman tangannya makin terasa kencang. Wening, mau mati? Temani Sukma ya. Klek. Aku langsung merinding hebat. Sukma, nama boneka yang diberikan Mas Arya. Tapi aku tidak punya waktu lagi. Aku berusaha untuk menggapai apapun di tempat itu untuk membantu lepas dari cengkeraman Mas Arya. Namun tidak ada apapun. Aku tidak menemukan apapun di sekitarku. Kini kepala Mas Arya sudah mulai turun. Posisi kepala kami bersandingan hingga aku rasakan ada sesuatu yang basah. Laki-laki itu seperti sedang menjilat leherku. Aku kembali memberontak hebat. Tidak mau tiba-tiba saja ia menggigit leherku dengan buasnya. Aku coba untuk menjambak rambutnya agar kepala itu menjauh. Namun bukan kesakitan, justru Mas Arya lebih murka. Ia menatapku dengan bengis, lalu satu tangannya bergerak mencoba untuk membuka mulut. Bertambah paniklah aku, teringat kejadian di mimpi saat Mas Arya menarik lidah Asri dan memotongnya. Betotan tangan Mas Arya semakin terasa kuat. Bahkan satu tangannya mulai bergerak seolah sedang ingin menggapai lidahku yang aku tarik mundur. Tapi percuma, tubuhku benar-benar tidak bisa digerakkan. Aku sudah mulai pasrah. Jika memang suamiku ingin membunuhku, aku tidak tahu harus berpikir apa. Hingga prak, tubuh Mas Arya limbung ke samping. Darah memercik dari kepalanya yang ditimpuk dengan vas bunga oleh Asri. Ayo, ucap Asri mencoba menarik tubuhku. Namun aku sudah tidak punya tenaga. Bahkan aku lihat Mas Arya tidak tumbang sama sekali. Kepalanya terlihat sedikit miring. Namun ia masih bisa menyeringai dan berusaha untuk berdiri. Mbak, ayo! Teriak Asri. Dengan sisa tenaga aku berdiri, mencoba untuk lari dari tempat itu. Namun semua belum usai. Bahkan Mas Arya yang sudah terluka parah ikut mengejar kami. Aku begitu ngeri. Tidak menyangka sosok yang merasuki Mas Arya begitu buas. Klak, klak, klak. Sial, pintunya terkunci. Umpat Asri terus berusaha untuk membuka pintu. Asri, ayo cepat. Mas Arya datang, Mas Arya datang. Asri melepaskan tangannya di handle pintu. Ia langsung menggapai tanganku dan langsung berlari ke arah ruang depan. Mbak, apa yang terjadi? Umpat Asri. Aku nggak tahu. Ucapku panik kembali berusaha untuk membuka pintu. Tolong! Teriakku sekeras mungkin, namun sepertinya percuma. Suara hujan lebat ini mengaburkan suaraku. Hingga dari ujung dapur, aku lihat sesuatu bergerak pelan dengan menyeret kakinya. Wening!
panggil Mas Arya. Asri, Arya datang. Kali ini sudah tidak ada jalan keluar lagi. Bahkan bukan hanya sosok Mas Arya yang muncul dengan parang di tangannya, juga sosok anak kecil berbaju pengantin berada di sampingnya. Aku dan Asri benar-benar panik. Rumah ini tidak besar, kemanapun kami sembunyi pasti bakal ditemukan oleh dedemit itu. Hingga sesuatu muncul di kepalaku, satu hal yang tidak pernah terpikirkan, namun patut untuk dicoba. Tanpa menunggu, aku langsung menarik tangan Asri dengan mengikutiku masuk ke dalam kamarku. Goblok, kenapa masuk ke sini? Aku tidak menggubris. Di luar sana Mas Arya sedang menuju ke arah kami dengan parang. Aku dan Asri menjerit ketakutan saat pintu kamarku ditebas menggunakan parang oleh Mas Arya. Bagaimana ini? Mati aku, ucap Asri. Namun aku tidak menggubris, langsung kuambil boneka yang tadi sempat aku lempar ke sudut ruangan. Asri, cari korek. Korek? Buat apa? Tanya Asri. Aku mendadak emosi, tidak tahu kan wanita ini jika situasinya sedang mengancam nyawa kami. Cepat, cari di laci mejaku. Jeritku terus melihat ke arah pintu kamar yang sudah mulai rusak. Bergegas Asri mencari korek di laci mejaku, sedang aku terus memegangi boneka itu yang mulai mengeluarkan darah. Asri, cepat! Aku yakin di laci meja itu ada korek. Baru tadi aku menyimpannya di sana saat menghidupkan lilin untuk sesajen sore tadi. Brak! Pintu kamar mulai hancur. Tampak Mas Arya sudah terlihat di depan sana dengan sorot mata tajam. Wening! Kali ini suaranya penuh dengan intimidasi. Asri, cepat! Pintu kamar benar-benar sudah rusak. Aku langsung melompat menjauhi pintu itu dengan boneka berdarah yang masih aku pegang. Mbak! Jerit Asri saat Mas Arya hendak menebaskan parang ke arahku. Beruntung aku bisa menghindar. Kini posisiku berada di samping Asri yang langsung memberikan korek api ke tanganku. Waktu sudah tinggal sedikit. Aku punya firasat sosok yang merasuki Mas Arya bakal mengamuk. Tanpa membuang waktu, aku angkat boneka yang terus mengeluarkan darah itu dan mencoba menyalakan korek api untuk membakarnya. Awalnya aku pikir bakal terjadi hal dramatis, namun itu hanya angan-anganku saja. Justru Arya semakin terlihat murka, bahkan ia menyabetkan parang di tangannya dengan membabi buta. Aku dan Asri hanya bisa meringkuk ketakutan, menanti ajal yang sudah di depan mata. Hingga tiba-tiba saja Mas Arya melenguh, lalu tubuhnya jatuh ke lantai. Tepat di depan kami, bapak mertua dan satu orang lain berdiri, membawa kayu balok di tangannya. Wening, Asri, ucap bapak mertua panik, langsung berlari ke arah kami. Pak, ibu. Isaku teringat jasad ibu yang tergantung di ruangan lain. Ibu kenapa? Tanya Asri panik. Ibu digantung Mas Arya. Asri kebingungan, tetapi saat ia menatap mataku, langsung ia berdiri dan menghambur keluar kamar diikuti bapak mertua. Sedang teman laki-laki bapak mertua sedang berupaya mengikat Mas Arya yang masih terus meronta. Di mana bonekanya? Aku menggeleng, namun tanganku terangkat, menunduk ke arah sisi ruangan. Bergegas orang itu bangkit mengambil boneka. Yang ajaibnya kembali utuh, hanya saja ia terus mengeluarkan darah dari matanya. Sementara itu dari sisi ruangan lain, aku mendengar suara cerita nyaring dari Asri. Aku tahu kalau ia pasti sudah melihat jenazah ibu. Wening, Wening, tolong, kenapa aku diikat? Tanya Mas Arya membuyarkan lamunanku. Aku hendak berdiri menghampiri suamiku, namun tiba-tiba saja teman bapak mertua menarikku dengan keras. Jangan, dia masih dirasuki. Jo, Ratna meninggal, ucap bapak mertua sendu. Waktu kita tidak banyak, siapkan apa yang aku minta. Kita bakar boneka ini sekarang. Kalau tidak, ia bakal membunuh semua orang di tempat ini. Wening, aku butuh bantuanmu, ucap Pak Bejo lantang. Bantuan apa, Pak? Arwah boneka itu semakin kuat saat Arya melakukan ritual di hari kelahiranmu. Hanya kamu yang bisa memutuskan rantai kematian ini. Tapi, kata Pak Bejo berhenti, menatap bapak mertua dengan pandangan penuh makna. Tapi apa, Pak? Aku tidak bisa menjamin keselamatan Arya. Kalaupun dia selamat, bisa jadi kewarasannya bakal terganggu. Beruntung kamu selamat. Boneka ini sudah penuh roh jahat, tidak mudah menghancurkannya, kata Pak Bejo ketika tidak ada yang menanggapi. Bagaimana caranya? Tanya bapak mertua. Tampak sedikit emosi saat melihat boneka itu.
Nanti Wening akan tahu semuanya. Kamu siap, Nduk? Tanya Pak Bejo. Aku mengangguk mantap. Takut, jelas takut. Namun kejadian ini membuatku yakin sepenuhnya. Bagus, kita siapkan malam ini. Aku sudah mencari 7 sumber mata air. Jangan tanya tahu dari mana, ucap Pak Bejo saat bapak mertua ingin bertanya. Kembali malam itu aku diliputi kegelisahan. Ritual yang dilakukan tidak seperti pada umumnya. Selain air, sendang 7 rupa, kami juga harus menyiapkan minyak kelapa dan juga benda-benda lainnya. Tepat pada pukul 12 malam, ritual dimulai. Diawali Pak Bejo duduk bersila sambil menghadap ke arah boneka yang ditaruh di atas tampa di dalam kamarku di depan Mas Arya. Awalnya tidak terjadi apa-apa, hingga aku merasakan ada tekanan kuat dari belakang kepalaku. Sebisa mungkin aku menahannya, namun semakin lama tekanan itu semakin kuat. Hingga aku tidak bisa lagi menahan, semua menjadi gelap. Yang aku tahu aku pingsan. Aku terbangun berada di sebuah rumah mungil. Tampak seorang perempuan muda yang menyisir rambut anaknya, lalu entah dari mana muncul seorang laki-laki tua. Bayar utangmu. Tanpa basa-basi ia berucap. Maaf Juragan Thohir, saya benar-benar belum punya uang, kata wanita itu sambil meminta anaknya untuk pergi. Mau sampai kapan Mina? Wes, aku sudah muak. Gini saja, hutangmu lunas, tapi anakmu aku nikahi, ucap Juragan Thohir. Mina menggeleng, tidak setuju dengan permintaan Juragan Thohir. Sukma masih kecil, aku saja, tolong. Alah, sudah tua mana enak kamu, anakmu saja, ucap si Juragan Thohir sambil menarik tangan Sukma. Wanita itu menangis, menggerung memohon agar Juragan Thohir tidak melakukan itu semua. Bahkan saat anak perempuannya ingin dibawa, Mina melawan sampai memukul kepala Juragan Thohir. Dengan murka Juragan Thohir memukul Mina sampai terpuruk di lantai. Bukan itu saja, bahkan Mina juga dilecehkan oleh beberapa orang suruhan Juragan Thohir. Adegan berubah. Kusadari aku berdiri di sebuah rumah lain. Aku lihat Sukma sudah memakai pakaian tidak asing. Ia berdiri, memegangi boneka dengan pakaian kebaya pengantin. Beberapa orang termasuk Juragan Thohir terlihat di sana. Raut wajahnya tampak begitu bahagia, namun ia tidak menyadari bahwa kematian sudah mengintainya. Di sisi lain, aku melihat Mina berdiri dengan tangis tanpa kebahagiaan. Ia seperti menahan diri untuk melakukan sesuatu. Akad pernikahan dimulai. Semua husu memperhatikan calon pengantin, namun satu hal yang tidak terduga terjadi. Mina berjalan sempoyongan, ia mendekat ke arah putri sematawayangnya. Dengan gerakan cepat, ia mengambil tusuk konde di kepala Sukma. Cek, darah menyembur dari mata Juragan Thohir yang ditusuk dengan keras oleh Mina. Semua orang yang ada di situ masih terpaku. Lalu jeritan membahana, Mina dikeroyok oleh bawahan Juragan Thohir. Bahkan untuk melihat itu pun, aku tidak mampu. Di depannya Sukma menangis memanggil ibunya berulang kali hingga satu orang laki-laki menangkap Sukma. Dengan beringas ia memukuli bocah remaja itu. Aku hanya bisa menangis melihat kejadian di mana Sukma digantung hidup-hidup dengan boneka pengantin yang masih terikat di tubuhnya. Aku tersentak, panik melihat sekitar. Tidak hanya bapak mertua dan Pak Bejo yang kulihat, namun semua korban yang pernah kulihat, bahkan korban-korban yang tidak aku kenal berada di tempat itu. Sekarang, bakar boneka itu. Aku tidak langsung menuruti, justru menatap Mas Arya di atas ranjang dengan tatapan kosong. Ada perasaan ingin sekali memeluk laki-laki yang sudah menghiasi hari-hariku. Mas, kenapa bisa ada kejadian seperti ini? Apa salahku? Wening, sekarang. Namun aku tidak punya daya. Aku ingin melihat Mas Arya selama mungkin. Aku rindu. Aku ingin memeluknya. Mas Arya. Aku mulai mengiba, bahkan melangkah ke arah Mas Arya yang terkulai lemas di atas kasur. Namun saat aku sudah hampir sampai di depannya, ada sesuatu yang muncul. Awalnya hanya sebatas tangan, hitam, keriput. Lalu perlahan muncul kepala dengan rambut awut-awutan, wajah rusak dengan taring memanjang hingga batas mata. Sosok itu melompat dengan cepat di depanku. Ia mulai meraba tanganku, memintaku untuk ikut dengannya. Mbak, teriak Asri keras. Seketika tanganku terasa begitu panas, seolah ada bara api yang menempel di sana. Begitu juga sosok Sukma yang ada di depanku. Ia menjerit begitu keras, wajahnya seperti meleleh mengerikan. Namun pegangan tangan Sukma masih terasa begitu kuat, seolah memintaku untuk ikut bersamanya.
Aku benar-benar tidak punya daya, ingin menyudahi kehidupan ini, pergi bersama Sukma dan Mas Arya. Tetapi saat aku hendak menuruti Sukma, kurasakan ada tangan yang menarikku ke belakang. Tangan itu mendekapku begitu erat. "Mbak, sadar. Sudah Mbak, sudah." Tangis Asri pecah. Aku tersentak mundur ke belakang begitu kuat sampai membuat Asri jatuh terjengkang. Aku tidak tahu yang terjadi. Sesaat aku pikir Sukma sudah membawaku entah kemana. Ternyata Pak Bejo sedang membakar boneka itu bersama bapak mertua. Anehnya, bukan hanya bara api yang muncul, namun boneka itu seperti meleleh, mengeluarkan cairan hitam pekat. Di sisi lain, Mas Arya seperti menggelinjang, tubuhnya meronta, bahkan ia terbatuk mengeluarkan darah begitu banyak. Saat aku hendak melangkah mendekat, Asri menghalangiku. Ia memintaku untuk tidak bergerak dan membiarkan bapak mertua yang memeriksa anaknya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tubuhku melemas. Tidak menyangka dalam satu malam aku kehilangan dua orang terkasih di hidupku. Semua rasanya begitu pilu. Bahkan aku tidak mampu untuk mencerna semuanya. Yang ada hanya isak tangis tanpa suara. Setelah semua kejadian ini aku baru tahu, ternyata selama ini Mas Arya tidak pernah membeli boneka itu di pasar malam. Namun ia mendapatkannya saat mendalami ilmu kebatinan di suatu tempat. Hal ini disampaikan oleh bapak mertua. Karena sebelum Arya menyerahkan boneka ini, ia sudah diwanti-wanti agar tidak berbuat sembrono. Namun karena dia tahu kalau aku tidak suka sesuatu yang berbau klinik, maka Mas Arya sepertinya membuat rencana, seolah boneka terkutuk itu bakal menjadi hadiah saat ia melamarku. Semua kejadian ini membuat sudut pandangku berubah. Aku yang tidak percaya dengan hal mistis menjadi percaya sepenuhnya. Kini, setelah kematian ibu dan Mas Arya, aku serta Asri memutuskan untuk pergi dari desa ini, meninggalkan semua memori kelam bersama boneka Sukma yang dikubur di samping makam Mas Arya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.